Hai. Halo, hai bro, hai sis, how are you? Hari Rabu nih, ketemu lagi sama saya. Siapa coba? Saya. Ketemu lagi di podcasting Sprintil, masih bersama saya Ira Ania di sini. Oh, juragannya bubu ikan. Apa sih bubu ikan? Cek aja deh di bubuikan.com ya. Terus apa lagi ya? Hari ini saya mau cerita apa ya? Hari Rabu. Seperti biasa, hari Rabu itu kan ada catatan belajar bubu ya. Tapi kayaknya saya lagi malas belajar nih bulan ini. Saya mau cerita-cerita tentang lagu aja deh bulan ini. Saya udah kebanyakan belajar bulan-bulan kemarin. Jadi saya mau cerita-cerita yang simple-simple aja. Saya mau cerita lagu, saya mau cerita film, saya mau cerita drakor, saya mau cerita serial Indonesia yang baru yang ada di TV-TV bukan TV-TV di apa tuh namanya yang di TV berbayar ya, yang online itu ya. Boleh nyebut merek pasti, sebut aja ya, WeTV, iFlix dan Netflix ya, pokoknya gitulah. Jadi ya, saya cerita apa ya? Saya hari ini mau cerita ghosting. Ghosting. Yeah, I'm back. Balik lagi. Saya mau ngomongin ghosting, tapi tenang. Saya bukan ngomongin hantu-hantuan gitu. Soalnya kalau itu kan udah ada juaranya ya. Udah ada Mr. Popo ya. Itu udah juara banget deh kalau ngomongin hantu-hantu ya. Pokoknya dunia-dunia seputar itulah ya. Gitu. Jadi saya mau ngomongin ghosting. Apa sih, kan minggu-minggu lalu tuh kayak ghosting di mana-mana ghosting aja ya, sampai jadi viral gitu ya. Apa sih gitu? Sebenarnya sih kan ghosting itu bukan sesuatu yang baru ya gitu, karena sih sebenarnya sih udah ada dari zaman dahulu kala juga udah ada gitu kan. Cuman istilahnya aja kayaknya lagi bekennya zaman sekarang itu gitu kan. Sebenarnya kan ghosting itu kan istilah bahasa Inggris ya. Kalau dari kamus itu maknanya ghosting alias berbayang gitu kan, alias ya kalau anak-anak sekarang kan bilangnya ghosting mungkin itu menggantung gitu kan dia. Ya sebenarnya bukan sesuatu yang baru lah, dari zaman dahulu kala juga ada. Zaman saya masih remaja juga dulu ya ada lah gitu, seperti yang kelakuan bisa laki-laki bisa wanita yang melakukan ghosting ini gitu ya. Kalau ibarat lagu tuh kayak lagunya Bang Roma ya, ghosting itu ya, yang apa sih lagunya ya? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dangdut banget kan suara Eke. Ya gitu deh, ngemeng-ngemeng lagunya Bang Roma itu yang judulnya Kegagalan Cinta ya. Ya kan kayak gitu kan, ya siapa yang mulai dia yang ngakhiri, siapa yang janji dia yang ngingkarin gitu kali kan ghosting kira-kira ya. Ngomong-ngomong soal lagu yang tadi Kegagalan Cinta itu ya, saya juga baru tahu lah ternyata itu kan lagunya Bang Roma tahun 80-an ya. Ternyata udah ada versi-versi ininya ya, direkam ulang, di aransemen ulang. Itu ada yang nyanyiin lagu ini band Raja ya, tahun berapa sih ya, tahun 2011 itu ternyata dia nyanyiin juga pernah tuh lagu Kegagalan Cinta ini. Terus ada juga band Seventeen tahun 2016 itu pernah juga bikin versinya Seventeen Kegagalan Cinta ini ya, si yang lirik awal itu yang cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. sudah cukup ya. Pokoknya kira-kira ghosting tuh sama kan kayak itu ya.
gitu. Jadi kayak apa sih yang kau mulai, kau yang mengakhiri, kau berjanji kau mengingkari ya. Tapi itu kan sebenarnya apa ya? Saya sih nggak mau ngejudge siapa-siapa ya soal ghosting ini, tapi itu emang bukan satu hal yang baru. Saya sendiri ya sebagai ibu-ibu yang sudah makan asam garam kehidupan ini kan pernah juga gitu ngalamin yang namanya di ghosting atau mengghosting ini gitu ya. Ceritanya tuh gini ya, jadi ya. Oke, jadi ceritanya gini ya. Waktu itu sekitar tahun berapa ya? 90-an gitu kali ya. Pokoknya saya masih kuliah deh waktu itu ya. Jadi saya punya pacar saya itu temennya sepupu gitu. Nah, ya udah biasa kan jadian terus ketemuan malam minggu. Di malam minggu ke sekian itu dia mulai malam minggu ke sekian itu kayak ngilang gitu, nggak pernah datang, nggak ada kabar, ditelepon susah, terus ya pokoknya susah aja dihubungin gitu ya. Apalagi kan zaman dulu belum pakai handphone ya, tapi udah pakai pager. Ya jadul banget. Ya pokoknya belum ada handphone tapi bisa dihubungi pakai pager gitu. Tapi kan kalau pager kan cuma nitip pesan doang kan. Jadi ya paling saya carinya tuh dia nelfon ke rumahnya, paling dibilangnya nggak ada gitu. Terus paling ya titip pesan di pager itu, pesannya suruh nelfon tapi nggak nelfon balik gitu-gitulah gitu ceritanya di ghosting gue. Itu ya waktu lagi zaman kuliah gitu deh pacarannya. Ya udah, terus pada suatu hari gitu kan saya ke rumah sepupu ya, sama nyokap saya ke rumah sepupu. Terus nggak taunya kebetulan kan rumahnya tingkat ya, jadi saya dibilangin nih gitu, lu jangan ke bawah gitu, karena rumahnya tuh berupa gedung 5 tingkat gitu. Jadi saya di lantai paling atas, lantai 5. Ternyata si cowok ini datang sama cewek yang nggak tahu siapa lah ya, pokoknya si cewek ini ada di bawah gitu sama dia gitu. Terus akhirnya sepupu-sepupunya bilang, lu jangan ke bawah, kenapa? Ada itu tuh sama cewek. Beneran, gue bilang gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya tuh saya bisa mengintai dia dari lantai 5 ya, saya liatin dia kemana aja. Terus akhirnya gila, dia pergi, susul yuk gitu. Akhirnya dia jalan duluan, dia jalan kaki kan sama ceweknya itu. Terus akhirnya saya ikutin naik mobil, dia jalan kaki sama cewek itu. Terus akhirnya saya ikutin naik mobil. Terus ternyata dia mau ke bioskop nggak jauh dari lokasi tadi di rumah sepupu saya itu gitu. Jadi saya ikutin dia ternyata ke bioskop. Ya udah, saya langsung parkir di parkiran. Saya nyampe duluan kan, saya diem aja di parkiran gitu nungguin dia masuk gitu. Bener dia jalan sama cewek itu gandengan tangan gitu ya. Gimana sih, kayak orang-orang baru jadian atau lagi PDKT gitu lah ya, nggak ngerti lah gitu. Terus akhirnya kan gini, saya sama sepupu saya tuh di mobil berdua gitu. Gimana nih, diapain nih gitu kan. Ya saya sih pada saat itu karena emang udah di ghosting lama ya, nih cowok udah ngilang lama gitu. Jadi kayak perasaan tuh udah biasa aja gitu, marah juga enggak, ya pokoknya santai aja lah gitu ya. Dan karena emang dari awal-awal jadian tuh kayak saya udah diwanti-wanti juga gitu, lo jadian sama itu ya hati-hati lo, dia tuh playboy gitu, udah sempat dikasih warning gitu sama sepupu saya gitu. Terus ya udah, akhirnya pas dia masuk kan ke bioskop ya, kita gimana nih gitu, saya bilang sama sepupu gitu ya, yaudah kita masuk aja yuk gitu. Terus mau ngapain, gue bilang gitu kan. Udah biasa aja lah gitu. Saya juga karena udah ya kelamaan dia ngilang kan, jadi ya nggak ada jealous atau apalah, biasa aja gitu ya. Dan pada dasarnya saya juga orangnya kan lempeng gitu ya, nggak memutuskan untuk marah-marah karena saya pikir itu tidak elegan kan. Ngapain gue marah-marah maki-maki dia gitu kan, gitu kan, sampai terjadi keributan di bioskop kan, ngapain, nggak keren banget gitu ya. Terus akhirnya ya udah kita masuk gitu ya. Ya udah, terus akhirnya saya masuk. Terus kebetulan ceweknya tuh masuk ke toilet. Nah kesempatan itu kan saya gunakan untuk nyamperin dia tuh, karena dia kan sendirian kan si cowok itu. Ya udah,
Ya udah saya cuma ketemu, "Hai Beb, apa kabar Beb?" Gitu, cuma ngeledek-ledekin gitu aja. "Lagi ngapain Beb? Sama siapa?" Gitu kan. Ya udah saya cuma ngeledek-ledekin gitu doang, nggak marah-marah. Terus akhirnya dia kan orangnya kulitnya putih ya, mukanya malu gitu, merah gitu. Terus aduh gimana nih gitu, dia kayak serba salah aja gitu ya. Terus nggak lama cowoknya datang kan gitu. Terus ya udah saya makin aja, Beb, sama pacarnya ya Beb, lagi nonton ya gitu. Kok nggak dikenalin sih Beb pacarnya gitu. Ya udah saya ledek-ledekin gitu aja, terus akhirnya dikenalin ceweknya ini gitu kan. Terus saya nggak tahu dia udah jadian apa enggak saat itu, dan saya nggak peduli juga. Pokoknya ya udah, pokoknya cool aja deh, saya nggak marah-marah. Terus ya udah deh kalau gitu, selamat nonton ya gitu, malah saya ledek-ledekin kayak gitu aja. Dan sejak saat itu oke, you and me, bye, and selesai, tamat, nggak ada cerita. Udah, mulai saat itu kan berarti saya tahu gitu ya posisi saya di mana. Terus saya juga ya sudahlah gitu, ngapain juga ngarepin, akhirnya kan kelihatan sendiri ya, ikan asin diumpetin ya ketahuan juga ya kan gitu. Akhirnya ya udah seru-seruan aja sih itu, mergokin cowok yang ghostingin saya itu gitu kan. Seru juga lah masa remaja itu. Terus apakah saya pernah mengghosting? Pernah juga. Saya pernah juga sih. Habis gimana dong ya, pacaran beda kota gitu ya. Tapi cowoknya kok ya gimana ya, namanya beda kota kan. Terus cowoknya juga kayak hobi banget apa ya, anak geng gitu ya, geng apa sih namanya, komunitas mobil apalah gitu ya. Jadi kayak sibuk sekali dengan kegiatan komunitasnya dia itu. Jadi dia tidak perlu cewek sepertinya. Pacarnya dia itu mobilnya dia dan komunitasnya gitu. Nah makanya kayak Dilan gitu kan, Dilan dan geng motornya gitu. Jadi geng motor is number one gitu, ceweknya nomor 2 kali ya gitu kayak. Jadi kan sudah lah gitu, beda kota jauh, beda kota nggak jauh sih, Bandung Jakarta gitu. Tapi kan apa ya, yang namanya jarang ketemu ya. Udah kan ada yang nyamperin saya lagi. Udah sejadian aja gitu kan. Jadi ya saya mengghosting dia akhirnya gitu. Tahu dia sudah menerima undangan. Habis gimana dong? Ya kagak ada apa ya, nggak ada kejelasan. Nah gitu, makanya ya, wahai laki-laki, kalau kalian sudah merasa nyaman dengan seseorang ya, hati-hati, cepat-cepat saja dibilang ya tujuannya dan maksudnya, apakah visi misinya sama untuk ke depan dan akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau tidak gitu ya. Jangan sampai nanti ceweknya ngerasa apa kayak digantung gitu kan. Cewek juga butuh kejelasan dong ya kan, ya enggak? Iya dong, masa cowok aja yang bisa ghosting ya kan. Anyway, oke, itu tidak penting. Baik, kita ngomongin yang lain aja ya, soal ghost ya. Ngomong-ngomong soal ghost nih, sekarang kita ngomongin soal ghost ya. Ada apakah itu soal ghost? Iya, lanjut lagi ngomongin soal ghost alias ghosting. Ya, tadi udah sedikit cerita tentang ghosting, pengalaman pribadi ya. Ngomong-ngomong soal ghost itu ya, saya sih selalu keinget film ya tahun 80-an itu, waktu saya masih SMP, ada film yang namanya Ghostbuster ya. Masih ada nggak sih sampai sekarang filmnya? Tapi saya seneng banget sih ini dulu film ini. Filmnya itu tahun 84 ya. 84 masih SD dong saya. Itu bukan SMP. Jadi film Ghostbuster ini tahun 84, supernatural komedi. Filmnya dibintangi oleh Bill Murray ya. Itu saya sih senang banget sih film ini. Ada lucu-lucunya gitu ya. Ada filmnya tentang apa sih namanya, satu geng yang penumpas hantu gitu ya. Terus ada versi kartunnya juga kan gitu. Dan saya suka lagunya itu tuh dulu tuh ya, dan Ghostbuster gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong soal lagu Ghost gitu ya, Ghostbuster itu ada beberapa seri juga ya kayaknya ya. Ada
Ghostbuster 1, Ghostbuster 2, sama apalah gitu ya, Ghostbuster Afterlife gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya itu cari aja sih filmnya, kayaknya udah banyak yang muter ya di itu, bisa ditonton di TV-TV berbayar itu ya. Cuplikannya juga ada di YouTube ya. Terus film ghost lainnya nih, soal ghost, ada film yang tahun 90-an. Nah, ini zaman saya SMA nih, filmnya adalah dulu kondang banget. Ini adalah film yang judulnya Ghost, yang dibintangi oleh Demi Moore dan Patrick siapa sih namanya, lupa ya, Patrick Swayze sama Whoopi Goldberg. Nah, ini filmnya juga film romansa komedi ya, ada sedikit fantasi. Film dari Amerika tahun 90. Ceritanya tentang pasang kekasih yang dipisahkan karena yang satu lakinya itu meninggal ya. Terus tapi karena urusannya belum selesai di dunia, jadi dia akhirnya masih berkelana gitu ya jiwanya. Terus akhirnya ketemu sama Cenayang yang diperankan oleh Whoopi Goldberg ini. Seru-seru gimana gitu ya, lucu juga sih ini gitu, dan romantis. Adegan yang paling happening dan masih diingat selalu ya sampai sekarang itu adalah adegan saat Demi Moore-nya itu lagi ingat, lagi kangen sama si pacarnya itu, terus dia lagi lagi bikin keramik gitu ya. Itu adegannya tuh legend banget tuh. Terus satu lagi tuh yang tahun 90-an itu yang langsung booming adalah model rambutnya dari Demi Moore ya. Siapa coba yang tahun 90-an, ayo ngacung yang dipotong rambut ala Demi Moore itu ya. Sempat nggak ya? Kayaknya enggak sih saya. Tapi banyak sekali cewek-cewek langsung pengen motong rambutnya kayak model Demi Moore gitu, karena emang keren sih gitu ya. Rambutnya pendek tapi nggak tahu ya, karena emang Demi Moore juga cantik kan, jadi kayak walaupun pendek tapi nggak kelihatan kayak laki gitu, jadi emang ya kece aja, emang pada dasarnya juga udah kece kali ya. Terus ada lagi film yang ada ghost-ghostnya, itu adalah Ghost Rider ya. Pernah nonton nggak? Kalau belum pernah nonton tuh kayaknya juga ada sih di TV berbayar ya. Ghost Rider ini yang mainnya adalah Nicolas Cage. Ini adalah film apa ya? Film tentang superhero Amerika. Tentang film supranatural superhero Amerika. Itu karakternya juga berasal dari Marvel Comics ya, diperankan oleh Nicolas Cage ya. Ceritanya tentang si Nicholas yang melakukan perjanjian dengan iblis, dan iblis yang ingin menguasai jiwa-jiwa manusia gitu ya. Dan filmnya ini ternyata saya udah nonton juga sih ini dulu, tapi agak-agak lupa ingat ceritanya. Saya ingatnya cuma Nicolas Cage naik motor pakai jaket kulit, terus yang mukanya ada api-apinya gitu ya. Gitu ya, coba aja nonton di akhir pekan ini, mungkin bisa dilihat film-film yang berjudul Ghost ini. Ada Ghostbuster, ada Ghost Rider, ada Ghost-nya Demi Moore dan Whoopi Goldberg ya. Kalau yang sukanya film-film romantis, nah itu mungkin Ghost-nya Ghost yang si Demi Moore ini aja ya. Kalau udah pernah nonton, kayak dulu udah nonton, ditonton lagi juga seru sih. Ada di Netflix sih kalau yang ini gitu ya. Terus apa lagi ya? Lagu-lagunya yang dari Ghost-nya, lagu-lagu dari film Ghost-nya Demi Moore ini juga asik tuh. Ada lagu-lagu lawas yang direkam kembali, lagu yang jadi kondang lagi ya, Unchained Melody. Terus ada lagu apa lagi ya, banyak sih lagu Ghost ini. Tapi adegan yang paling happening itu yang lagi bikin keramik gitu ya, gitu. Terus apa lagi ya soal ghosting ini ya, moga-moga udah nggak ada soal ghosting lagi deh di sosial media atau di internet ini ya. Udah nggak viral lagi, kayaknya udah ganti lagi deh. Jadi berita apa ya minggu ini, kayaknya beritanya yang lagi tren itu adalah itu lamarannya Atta Halilintar kayaknya. Kayaknya sih iya deh.
Kalau di YouTube kayaknya trending itu lamarannya Atta dan Aurel. Terus apa lagi ya? Masih ada soal ya partai-partai lah gitulah gitu. Gitu ya, oke lah, baiklah kalau begitu. Gini aja ceritanya soal gas-gus dan ghosting ini ya. Semoga semuanya masih sehat-sehat selalu ya, dan happy-happy aja. Selamat hari Rabu, selamat beraktivitas sampai akhir minggu ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi 5M ya. Dan mungkin yang ada usianya sudah di atas saya mungkin sudah siap-siap mau vaksinasi atau ada yang udah vaksinasi. Moga-moga semuanya tetap sehat dan tetap semangat lawan COVID, dan moga-moga COVID-nya udah cepat pergi ya. Jadi kita semua bisa balik lagi normal semuanya seperti sedia kala ya kan. Kangen juga kan sama event-event live, terus kangen juga kan sama bisa kemana-kemana bebas tanpa masker gitu ya. Moga-moga semuanya bisa aman, damai lagi seperti dulu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Irake Podcasting Sprintil pamit dulu. Sampai ketemu lagi Rabu depan. Bye.